Salah satu yang mungkin kita belum atau mungkin belum dengar ya adalah bahwa sel-sel tubuh kita itu melakukan proses bunuh dirinya. Dia bunuh diri itu maksudnya dia menghancurkan dirinya lah. Namanya apoptosis gitu kan. Itu terjadi pada 11 sampai 14 hari. Jadi dia melakukan proses itu tuh 11 sampai 14 hari. Kalau kita ambil tengahnya misalkan 12 hari misalkan itu kan. Kemudian ketemu 365 1 tahun dibagi 12, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan angka berapa? Pura-pura mikir aja lah, nggak apa-apa lah, jangan kelihatan diam-diam gitu. Meskipun padahal handphone ada kan, tinggal pakai kalkulator. Begitulah manusia. Handphonenya smart tapi orangnya sampai detik ini kadang-kadang saya bingung gitu kan. Kalau di feed di Instagram itu dokter VCO itu apa? Tinggal buka handphone VCO gitu kan, ketahuan nanti virgin coconut oil, tinggal pakai begituan. Jangan tanya hal-hal yang di Siratal Mustaqim Google itu bahasa saya gitu. Jadi di situ bisa kita tanyakan. Jadi 365 ketemu atau dibagi 12 dapatnya berapa? 30. Nah, di situ kan dapat petunjuk tuh. Muslim tidak muslim dia, Islam atau tidak Islam dia, maka setahun dia wajib puasa 30 hari. Luar biasa kan? Dan secara risetnya memang seperti itu, kan? Jadi memang manusia itu sama semua. Mau dia muslim, mau dia non muslim atau bahasa lainnya kafir gitu kan, dia harus ikutin petunjuk Quran untuk hidup sehat. Ya, karena Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat jelas gitu kan. Coba kita lihat dulu sekalian. Kalau Anda, sering saya sampaikan, kalau kita diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, pilih yang mana? Pilih yang makan kan? Saya pun pilih yang makan, ya. Tapi apa itunya kita? Apa tuh namanya? Menangnya kita. Kalau seandainya kita, kenapa kita pengen ada sensasi makan itu? Kenapa kita pengen makan? Karena kita ada nafsu, ya kan? Malaikat nggak makan karena nggak ada nafsu, kan gitu. Maka yang menang siapa? Yang bisa memenangkan hawa nafsunya, kan gitu. Anda yang datang ke sini tadi misalkan dalam perjalanan melihat ada yang jual bubur ayam, lontong, gitu kan? Apalagi nasi uduk. Bapak Ibu sekalian ngerti nggak atau tahu nggak? Coba saya tanya dulu nih. Kira-kira makanan-makanan tadi itu, ya, itu kategorinya makanan sangat sehat, makanan sehat, atau makanan kurang sehat, atau makanan tidak sehat? Nah, terus saya tanya dulu, kuesioner dulu kan, ngetes gitu kan. Kurang sehat apa? Saya pilihan dulu aja. Sangat sehat atau tidak sehat? Gak usah bahasa enaknya. Sehat nggak? Udah sepakat nggak ya? Sepakat nggak? Jangan sedih gitulah. Sepakat, kita bilang itu nggak sehat. Kenapa dimakan? Nafsu. Kan nafsu kan? Maka kalau bisa menahan hawa nafsunya, manusia itu susah dikendalikan hawa nafsunya kan? Maka tadi saya katakan tadi, kalau kita lihat bagaimana Allah menjelaskan dengan Masya Allah sekalian, Allah maha baik. Karena kita lebih senang makan, ya, bawaannya nafsu kayak begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita diwajibin tidak makan. Coba. Supaya apa? Jadi puasa tuh, kalau bagi saya puasa itu sebenarnya bukan ibadah fisik sebenarnya. Puasa itu adalah ibadah menahan hawa nafsu kan gitu kan? Dan lihat, oh ada, samping, samping, digeser. Jadi puasa itu adalah ibadah yang kaitannya dengan nahan hawa nafsu. Coba lihat, kalau kita lihat kata-kata Allah dalam Al-Quran, Allah bilang begini kan, firman Allah dalam surah Al-Baqarah sering kita baca tuh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum maksudnya sebelum kalian, manusia-manusia kayak kita ini, sudah ada syariat puasa itu kan gitu. Artinya apa? Badan kita sama Nabi Adam sama, cuman beda di ukuran tinggi aja. Kan gitu.
Maka syariat puasa itu sejak Nabi Adam sudah ada. Gitu. Dikasih itu 30 hari Ramadan, nahan hawa nafsu judulnya kan. Tapi masalahnya, apa masalahnya? Ramadan yang 30 hari itu tidak jauh beda yang dimakan dengan 11 bulan, betul? Jujur aja lah. Jadi itu tidak dijadikan sarana untuk bersih-bersih. Bukan, jadi gini, puasa tuh pasti bikin sehat, meskipun ada mengatakan itu hadis syalman, tapi yang apa sumutasihu gitu kan. Tapi intinya puasa tuh bikin sehat. Nanti kita akan bahas ada apa hubungan dengan perut. Ya. Jadi masuk gak? Jadi 30 hari. Akhirnya Ramadan, kalau yang biasanya puasa ya kita insya Allah puasa gitu kan. Yang dipikirin tuh bukannya apa, sahurnya apa, sama bukber sama siapa. Sehingga bulan Ramadan restoran-restoran bukan tutup. Anda order di hari pertama dapatnya 2 minggu lagi tuh. Betul? Kecuali warteg. Warteg mah anytime lah. Gitu kan? Dan buka sama bukanya terutama nggak jauh beda. Masjid menyediakan. Nanti saya akan bahas ya. Udah keluar belum gambar? Belum? Oke. Habis dari sini Anda akan mikir banget karena ini materi baru saya bikin juga ya. Karena makanan seseorang terutama kalau bagi laki-laki itu memang mempengaruhi leadershipnya dia. Laki-laki itu harus punya izzah. Tadi saya sebelum kesini ngobrol sama panitia yang jemput saya. Dia cerita, dokter benar sih, masya Allah setelah saya ngikutin gitu kan, meskipun ada juga sih yang hujat-hujat saya kan, banyak. Tidak apa-apa lah, karena mungkin mereka nggak tahu kan. Ya kan, faiza khatabahumul jahilun qalu salama. Nggak tahu aja. Beliau bilang ke saya, ternyata sekarang bahkan maaf ya, ini agak sensitif dikit terutama yang jomblo. Jadi bahkan sentuhan sama istri saja sekarang udah kerangsang, sentuhan doang. Coba bayangkan, ngefeknya sampai keranjang, sampai ke situ. Dan memang itu pengaruh dari makanan. Ya, dan hubungan dengan apa? Dengan nanti yang kita akan bahas tentang perut ini, Bapak sekalian. Jadi perut itu kuncinya di situ semua. Kalau sudah bagus perutnya, dia akan semua akan bagus. Ya, tapi kita lagi saya sampaikan, kita harus paham kan. Paham itu maksudnya yang bikin masalah di perut itu apa? Ya. Jadi yang bikin masalah di perut itu apa? Kalau sudah ngerti nanti maka insya Allah memperbaikinya gampang.